Dimana kita tahu pemangkasan bunga dari Bank Indonesia ini sangat bergantung sekali juga dengan seperti apa pemangkasan bunga di global atau The Fed begitu ya. Dan banyak sekali harapan bahwa pemangkasan The Fed ini mungkin bisa dilakukan di sekitar bulan Juni tahun ini. Lalu apabila memang ternyata BI mampu untuk melakukan pemangkasan sebelum The Fed melakukan pemangkasan, apakah ini akan secara signifikan langsung mengubah angka NPF? Kalau kita melihat bahwa di perusahaan pembiayaan memang suku bunga itu diterapkan secara flat dan tetap ya. Jadi nilai NPF yang akan berpengaruh adalah nilai NPF terhadap nasabah-nasabah baru. Jadi nasabah yang baru kita akuisisi setelah pemangkasan itu mungkin akan mempunyai profil risiko yang lebih kecil. Nah itu akan membantu secara total portfolio kita ke depan. Jadi tidak serta-merta membantu customer existing karena apapun penerapan suku bunga tidak akan berpengaruh, tetapi terhadap customer baru akan berpengaruh. Beban pembayaran nasabah tersebut akan semakin kecil. Dan harusnya dengan beban pembayaran semakin kecil, itu akan membuat payment capacity nasabah juga akan meningkat. Sehingga dalam portfolio jangka panjang akan semakin sehat portfolio. Baik, tapi untuk penyaluran kredit dari Multifinance sendiri, apakah sudah bisa lebih agresif apabila ternyata ada pemangkasan tersebut? Apabila ada pemangkasan, sudah saya pastikan Multifinance akan menerapkan bunga yang lebih kompetitif juga kepada masyarakat, dan itu yang sekarang ini jadi salah satu trigger nasabah itu mengajukan kredit apa tidak. Yang pertama adalah salah satunya berapa cicilan yang harus dibayarkan. Dan dengan penerapan bunga yang lebih murah, sehingga cicilannya akan semakin affordable buat masyarakat. Baik, apakah kita bisa rasakan itu di kuartal 3 tahun ini apabila pemangkasan itu terjadi? Saya sangat yakin bahwa kalau pemangkasan suku bunga itu terjadi di Indonesia, setiap Multifinance akan menerapkan hal yang sama dan itu akan menjadi daya tarik buat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan. Karena apa? Karena produknya sudah cukup lumayan banyak banget. 2025 mungkin akan keluar produk-produk baru dengan nomor induk kendaraan yang baru tahun 2025. Keinginan itu ada, cuman sekarang ini kemungkinan berat. Satu adalah memang likuiditas ataupun keuangan masyarakat juga agak berat dan suku bunga masih bertengger di angka yang sama. Jadi kalau suku bunga itu menurun, kemungkinan penerapan suku bunga ke masyarakat menurun itu akan menjadi motivasi atau stimulus buat masyarakat untuk menukar kendaraannya dengan kendaraan baru. Baik, artinya dalam kondisi spesifik saat ini penurunan suku bunga ini menjadi faktor utama untuk bisa meningkatkan kredit di Multifinance. Ya, dua faktor tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah penurunan suku bunga, sehingga suku bunga penerapan dari kreditur kepada kita juga akan sedikit. Yang kedua adalah memang appetite untuk memberikan loan ataupun pinjaman terhadap leasing ini. Salah satunya dari perbankan tersebut. Jadi kalau perbankan mungkin terus memberikan kredit terhadap perusahaan pembiayaan, itu salah satu indikator juga kita bisa terus menyalurkan itu ke masyarakat. Baik, apabila ternyata pemangkasan ini belum bisa dilakukan di bulan ini begitu, strategi apa yang akan ditetapkan oleh Multifinance mungkin untuk tetap bisa menggenjot lagi penyaluran kredit? Kalau saya lihat berkaca terhadap CIMB Niaga Finance itu sendiri, memang langkah untuk lebih mengetatkan kredit itu langkah yang kita ambil sekarang ini. Karena apa? Karena kalau kita melihat nilai NPL atau nilai NPF yang tidak turun ya dari industri itu sendiri, dan memang permintaannya juga kalau kita lihat profil resiko masih banyak yang profil resiko tinggi. Jadi kalau tidak ada pemangkasan itu sendiri, kemungkinan pertumbuhan kredit itu akan lebih melambat dibanding tahun sebelumnya, Mbak. Baik, kita akan spesifik bicara untuk sektor otomotif begitu di tengah kondisi yang sulit ini, apalagi juga kemungkinan perang tarif yang ada. Seperti apa potensi untuk sektor ini hingga akhir 2025? Ya, kalau kita lihat dari target sektor otomotif itu sendiri di tahun 2024, Gaikindo sudah yakin bahwa 2025 akan tetap tumbuh. Dari perusahaan pembiayaan sendiri masih yakin bahwa kita akan tumbuh sesuai linear dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sekitar 7%-an lah, kalau di ini 5% ini 7%-an. Ya, itu optimismenya kita. Walaupun berkaca sekarang ini pertumbuhan piutang di perusahaan pembiayaan ada tumbuh 5,92% dibandingkan tahun yang sama
Tapi kembali lagi nilai NPF-nya juga tumbuh. Jadi pertumbuhan ini apakah dikarenakan salah satunya juga karena NPF-nya tumbuh sehingga pokok hutangnya tidak menurun. Nah itu yang kita lihat, optimisme kita masih ada. Kita yakin bahwa pemerintah bisa menangani ini semua, tetapi tantangan sudah di depan mata. Baik, dari segi daya beli apa kebijakan yang mungkin diharapkan Multifinance untuk bisa langsung diterima oleh masyarakat? Kalau kita melihat dari si daya beli, memang perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan akan lebih mengejut, lebih tinggi lagi. Karena hanya itu yang men-trigger masyarakat untuk bisa meningkatkan spending capacity-nya mereka ataupun payment capacity-nya mereka. Pada saat pertumbuhan perekonomian ini cukup lumayan bagus, inflasi terjaga, sekarang itu beberapa indikator itu sudah positif, kita yakin domino efek dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu meningkatkan daya beli dan daya bayar dari masyarakat. Itu yang kita harapkan. Baik, ini menarik sekali kalau bicara daya beli. Karena meskipun di beberapa sektor ini terjadi penurunan, tapi kita lihat ketika ada permintaan atau ada event besar, kita tahu ini tetap bisa diserap oleh masyarakat begitu. Betul. Bahkan juga animonya cukup baik begitu. Apakah menurut Anda ini lebih dari masalah daya beli, tapi terjadi pergeseran kebutuhan juga di masyarakat? Sudah pasti Mbak, jadi pada saat daya beli masyarakat itu tinggi, akan ada prioritization dari spendingnya masyarakat. Yang mana dulu yang akan dia prioritaskan. Tapi kalau terkait dengan event, mungkin pada saat event tersebut permintaan meningkat. Tetapi kalau kita lihat full year-nya tetap akan berat. Ya kalau kita lihat tahun kemarin ada penurunan, tahun ini data Gaikindo sampai dengan bulan Februari 2025 ada penurunan 10%. Lalu indikator LISI perusahaan pembiayanya pun turun. Jadi dengan itulah masyarakat meprioritaskan spendingnya mereka, kemana mereka akan spendingnya. Nah kalau saya lihat kebutuhan otomotif menjadi prioritas yang selanjutnya di tahun 2025 ini. Baik.